Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai mesin rotari ya. Spesifiknya adalah mesin rotari yang digunakan di Mazda RX-7, yaitu mesin rotari 13B REW. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, jadi mesin rotari adalah mesin yang unik ya, dimana dia tidak menggunakan piston untuk menghasilkan tenaga, tapi dia menggunakan semacam rotor. Jadi nanti ada rotor, kemudian rotornya berputar. Nah, jadi di situ tidak ada gerakan naik turun piston, ya. Oke, nah untuk mesin yang akan saya bahas sendiri yaitu mesin rotari dari Mazda yang digunakan di Mazda RX-7 dengan kode 13B REW ya. Jadi 13 ini menunjukkan kubikasinya 1300 cc ya, didapatkan dari dua rotor ya. Jadi nanti konfigurasi dari mesin ini adalah mesin rotari dengan dua rotor, masing-masing kubikasinya adalah 650 cc. Kemudian RE ini artinya rotary engine ya, rotary ini jadi mesin rotari. Nah, terus W-nya adalah kode untuk turbo. Jadi rotary engine double turbo. Nah, kenapa nggak REDT ya? Nah, karena double itu pronunciation-nya kalau di Jepang sama dengan huruf W, daburu gitu ya. Jadi biar lebih simple ya. Jadi pakai W. Jadi nanti mesin ini ada menggunakan turbo. Turbonya dua, jadi twin turbo yang nanti sequential ya konfigurasinya. Oke, kita langsung saja lihat apa aja komponennya. Jadi pertama, si mesin rotari ini akan mempunyai tutup depan, itu front plate ya di sini. Kemudian nanti setelah itu ada rumah rotornya atau rotor housingnya. Ini rumah rotor yang pertama. Kemudian nanti di tengah ini ada center plate yang memisahkan antara rotor housing yang ini dengan rotor housing yang ini ya, jadi dipisah oleh center plate. Kemudian nanti di belakang ada tutup bagian belakang atau kita namakan rear plate. Nah, kemudian nanti di front plate, center plate, dan rear plate itu ada lubang intake atau intake port ini ya. Jadi intake portnya ada di sini, di tengah sini, kemudian di sini. Nanti dia akan memasuk udara ke masing-masing dari rotor housingnya. Gitu. Kemudian nanti di rotor housingnya ada saluran pembuangan atau exhaust port ya. Oke, jadi ini adalah diagram dari mesinnya secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya nanti kecil banget ya dibanding dengan mesin yang piston konvensional. Oke, kemudian sesuai tadi namanya ya, mesin ini menggunakan dua rotor. Jadi ini ada rotor ya. Ini rotornya bentuknya seperti segitiga ya, tapi nanti agak cembung gitu, ada tiga sisinya. Kemudian nanti di ujung-ujung rotor ini ada semacam seal, namanya apex seal. Fungsinya untuk menyekat nanti proses terjadinya pembakaran. Jadi dia membuat kompresinya tetap terjaga gitu ya. Nah, kemudian nanti di masing-masing permukaan ini ada semacam coakan. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan kubikasi ya. Jadi karena ada coakan, otomatis volumenya makin besar kan, gitu. Oke, nah kemudian nanti si dua rotor ini kan nanti ditaruh di sini ya, di rotor housing ini ya. Jadi ini nanti di sini, ini di sini. Nah kemudian nanti mereka akan dihubungkan oleh satu shaft, namanya eccentric shaft. Jadi yang ini. Nah ini eccentric shaft itu sama dengan kruk as lah atau crankshaft kalau di mesin biasa ya. Gitu. Oke, kemudian nanti di shaftnya ini akan ada semacam lobe. Lobe itu kayak tonjolan ya. Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Jadi nanti offset antara keduanya itu 180 derajat. Gitu. Kemudian nanti rotornya akan ditempatkan seperti ini. Jadi ini ngadep atas, ini ngadep bawah. Tujuannya adalah untuk membuat mesinnya lebih balance nanti ya, karena pembakarannya biar tidak terjadi bersamaan. Jadi kalau di mesin biasa itu firing ordernya lah biar gak bareng gitu ya. Oke, ini nanti sini, di sini. Nah kemudian yang menarik adalah ini kan nanti akan taruh di sini kan, nah di lobe ini kan. Tapi nanti si eccentric shaft dan si rotornya itu akan mempunyai kecepatan rotasi yang beda.
ya. Ini nanti setiap ini muter 360 derajat, maka nanti si eccentric shaft-nya itu muter 1080 derajat atau 3 kali lebih cepat. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena nanti ketika ini dihubungkan di sini itu akan ada namanya stationary gear. Jadi ini akan ditaruh di sini, sehingga nanti si rotornya itu dia posisinya nggak pas di tengah eccentric shaft-nya, jadi dia gini. Nah, jadi nanti si rotornya itu tidak berputar di tengah ya, porosnya itu tidak sama dengan ini, tapi dia ada di sini kayak gini nih. Ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tujuannya kenapa seperti itu? Nah, coba kita langsung lihat cara kerjanya. Nah, jadi cara kerjanya sama sebenarnya seperti mesin 4 tak atau 2 tak. Jadi di situ ada proses intake, ada kompresi, ada power, ada exhaust. Oke, kita mulai dulu dari proses intake ya. Nah, intake nanti si rotornya muter kan, muter. Kemudian nanti dia akan menyedot udara yang biru, ya, udara dan campuran bahan bakar. Kemudian nanti campuran udara dan bahan bakarnya akan dikompres, ya, ditekan di sini, dikompresi. Jadi nanti kompresinya terjadi di sini, ya. Ini kompresinya di sini. Lalu di sini ada 2 busi, ya, 2 busi. Kemudian nanti dia ditekan sampai akhirnya dia udah ditekan gini ya. Kemudian businya akan membakar campuran bahan bakar dan udara tadi. Nah, kenapa harus 2 busi? Nah, jadi di mesin rotari itu combustion chambernya itu bukan berbentuk hemispherical atau bulat ya, atau kubah, tapi dia berbentuk saya lupa. Jadi dia panjang gitu, panjang gini ya. Nah, jadi dari sini ke sini nih combustionnya itu ya, atau powernya itu. Nah, sehingga nanti sebenarnya campuran bahan bakar dan udara yang terbakarnya itu kurang merata. Beda dengan mesin yang ruang pembakarannya itu hemispherical atau kubah. Jadi dia dibakar di tengah pakai busi, nanti kan dia menyebar merata kan, karena dia adalah lingkaran. Nah, kalau ini dia tidak seperti itu. Jadi kita butuh 2 kali proses pembakaran supaya nanti pembakarannya lebih optimal. Jadi dibakar pertama, kemudian di sini kan mungkin masih ada sisa pembakaran tuh. Nanti dibakar lagi gitu ya. Jadi butuh 2 busi. Kemudian nanti setelah power ya sama, nanti ada exhaust keluar gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti setiap dari satu bidang atau muka dari si rotornya itu, yang ini sama ini, itu akan mengalami pembakaran. Ya, akan mengalami proses power di sini kan. Nah, jadinya setiap si rotornya itu berputar 360 derajat akan terjadi 3 kali pembakaran. Ya, di setiap muka dari rotornya tadi, di sini sama di sini kan, gitu. Ya. Nah, tapi untuk si eccentric shaft-nya tadi kan kecepatannya kan beda tadi. Nah, kecepatannya beda. Jadi untuk si shaft-nya ini dia pembakarannya terjadi setiap 1 kali dia muter atau 360 derajat, pembakaran yang terjadi di eccentric shaft-nya itu cuma 1 kali. Oke, jadi 3 kali itu untuk si rotornya. Tapi kan rotor sama eccentric shaft kan beda kecepatan rotasinya kan. Jadi menurut si yang diterima oleh si shaft-nya ini ya 1 putaran ya 1 kali pembakaran. Jadi seperti ini nih nanti kurva pembakarannya. Jadi satu putaran eccentric shaft, 1 pembakaran. Terus 1 putaran lagi, 1 pembakaran. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, dia seperti mesin 2 tak kan. Jadi setiap 1 kali rotasi crankshaft kan, kalau di 2 tak jadi 1 kali pembakaran. Itu. Oke. Nah, dari penjelasan yang barusan saya jelaskan, jadi yang berputar di mesin rotari itu, kalau di rotari yang 2 rotor ini ya cuma 3 part sebenarnya yang berputar. Si rotor, 2 rotor sama 1 shaft, eccentric shaft. Nah, jadi mesin rotari itu memang terkenal nanti dia akan sederhana sekali, simple ya. Jadi di sini tidak ada katup, tidak ada klep, tidak ada knocken arm, tidak ada rocker arm ya. Jadi sangat simple dia. Bandingkan kalau di mesin 4 tak misalkan
nanti ada yang bergerak tuh ada piston, kemudian ada stang piston, ada kruk as, ada noken as, ada klep, banyak sekali ya yang berputar ya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari mesin ini. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, mesin rotari ini punya komponen yang relatif sederhana dan sedikit. Lalu moving partnya atau part yang bergeraknya cuma 3 kan, cuma rotor, 2 sama 1 shaft. Nah, jadi simple banget kan? Ya, jadi tidak ada klep, noken gitu ya. Jadi sangat sederhana. Sehingga nanti secara bobot ya dia akan sangat ringan. Ya lebih ringan dari mesin konvensional yang 4 tak atau 2 tak. Oke. Nah, karena lebih ringan, lebih simple, ukurannya dia juga akan sangat compact atau lebih kecil ya. Jadi Mazda RX-7 itu ya saking kecilnya si mesinnya yang dipakai itu karena dia kecil sehingga nanti si engineer-nya itu leluasa untuk menempatkan mesinnya mau di mana aja kan. Jadi fleksibel. Fleksibel di sini engineer-nya bisa menempatkan berbagai komponen, misalnya tadi twin turbonya gitu kan, sama penempatan dari si mesinnya sendiri. Jadi RX-7 itu walaupun dia mobil yang mesinnya di depan, tapi secara penempatan mesin dia itu sebenarnya ada di belakang as roda depan. Nah, jadi secara teknis RX-7 itu dia adalah mobil mid engine, tapi front mid engine. Kan biasanya mid engine itu di belakang pengemudi kan. Nah, ini dia ada di depan pengemudi, di belakang as roda depan. Oke, itu dari segi keuntungannya. Dia simple, compact, ringan ya. Oke, selanjutnya dia akan sangat halus atau smooth ya. Kita bisa dengar dari suaranya ya. Kalau kita dengar suaranya itu mesin RX-7 itu wah merdu banget ya. Kayak tawon. Oke, nah kenapa bisa smooth? Ya, karena di sini gerakannya sudah langsung rotasional, beda dengan mesin 4 tak atau 2 tak. Jadi di mesin 4 tak misalkan gerakan pistonnya itu kan awalnya dia naik turun. Ketika naik turun kan ada inersia kan, nonjok atas, nonjok bawah. Nah setelah itu nanti gerakan atas bawahnya kan dikonversi oleh si stang piston dan kruk as, jadi baru jadi gerak rotasi. Nah jadi di situ ada sebenarnya ada kehilangan energi kan dari gerak translasi naik turun menjadi gerak rotasi gitu. Nah selain tadi ada inersia dari si pistonnya, jadinya tidak sesmooth mesin rotari kan. Nah di sini nggak ada tuh gerakan naik turun, jadi muter langsung gitu ya. Oke, kemudian keunggulan berikutnya adalah karena tadi moving partnya sedikit, kemudian dia lebih ringan, smooth juga, maka secara RPM dia punya potensi RPM yang lebih tinggi daripada mesin 4 tak misalnya. Kalau di mesin 4 tak ada juga mesin yang RPM-nya tinggi kan, tapi kan biasanya itu dibatasi nanti oleh spek dari si pistonnya, piston speednya ya, sama ini apa namanya ada per clap ya. Jadi kalau di mesin 4 tak kan ada istilah floating ya. Jadi si per clapnya karena terlalu tinggi RPM dia tidak bisa mengikuti gerakan si clap kan, sehingga nanti terjadi si pistonnya menabrak clapnya gitu. Makanya biasanya kalau mesinnya mau lebih tinggi RPM-nya digunakan konfigurasi per clap, tidak pakai per clap tapi pakai sistem per yang menggunakan gas atau pneumatik ya, atau malah tidak pakai per clap ya, seperti sistem Desmodromicnya Ducati gitu. Oke, jadi itu adalah keunggulannya ya. Oke, kalau keunggulan teman-teman udah pasti tahu lah mesin rotari ya. Oke, nah sekarang kita ke kelemahannya. Nah yang pertama kelemahannya boros ya, karena efisiensi termalnya sangat rendah mesin rotari itu ya, bahkan dibanding dengan mesin 2 tak sekalipun. Oke, kenapa bisa boros dan efisiensinya rendah? Ya, jadi secara general mesin rotari itu dia
sebenarnya nanti punya rasio kompresi yang kecil. Nah, ingat ya, rasio kompresi itu kan nanti menentukan efisiensi thermal dari sebuah mesin. Makin tinggi rasio kompresi, maka mesinnya makin efisien. Makin efisien artinya makin banyak bahan bakar atau panas yang akan bisa diubah jadi kerja kan. Gitu. Oke. Itu ya. Kemudian dia terkenal dengan emisi yang tinggi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini proses pembakarannya ini dia sebenarnya tidak sempurna ya, tidak sempurna, malah ya jadinya mirip dua tak ya. Dua tak kan juga sebenarnya tidak sempurna kan gitu. Jadi misalkan di sini masih ada sisa gas buang ya, masih ada yang belum terbakar, maksudnya udah dibuang gitu ya. Makanya sering kita melihat mobil rotari itu dia mengeluarkan api ya. Nah, itu sebenarnya adalah ciri dari ada ada gas udara dan BBM yang belum kebakar gitu ya. Jadi emisinya tinggi. Makanya ini adalah salah satu alasan kenapa mesin rotari tidak lagi digunakan saat ini ya. Jadi Mazda-nya nyerah tuh ya. Walaupun nanti katanya bakal ada mesin rotari baru gitu ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah torsi di RPM bawahnya yang relatif rendah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, torsi itu kan dia berkaitan dengan kecepatan aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya ketika intake kan. Nah, jadi di mesin rotari ini kecepatan udara yang masuk itu dia relatif lebih rendah daripada mesin 4 tak yang menggunakan klep gitu. Nah, jadinya karena lebih rendah, otomatis mix campuran bahan bakar yang terjadi pun dia kurang bagus. Jadi fuel mixture-nya kurang bagus. Oke. Terus di minggu lalu kan kita sudah bahas mengenai supercharging effect ya. Di mana sebenarnya udara yang masuk itu ketika masuk ke ruang bakar terus klepnya tertutup, nanti kan udaranya akan bolak-balik tuh di situ selama beberapa waktu. Nah, ketika dia klepnya terbuka lagi, nanti dia bisa masuk sebagai udara tambahan kan. Nah, nanti bareng dengan udara yang baru. Nah, di sini proses itu tuh sangat minim. Jadi dia ada proses seperti itu, tapi dia minim. Kenapa? Karena kan tidak ada klep. Tidak ada klep, ya jadi ini kan selalu terbuka nih si intake portnya kan. Kalau di mesin 4 tak kan ada klep yang ada timingnya kan. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatur resonansi dari si udaranya seperti apa. Lalu kita juga bisa menentukan panjang intake manifoldnya kan untuk membuat supercharging effect-nya itu efektif. Nah, di sini agak sulit ya karena tidak ada klepnya. Oke. Yang kedua adalah alasan kenapa torsi di RPM bawahnya relatif rendah karena tidak ada inersia dari si piston. Nah, ini kan nggak ada piston ya. Jadi kalau di mesin 4 tak itu kan ketika terjadi proses power stroke, ini kan misalkan jari-jari kruk as ya. Ini stang piston kan nanti dia neken kruk asnya kan. Gini kan. Nah, ketika dia menekan gini kan itu ada inersia dari beratnya si piston kan. Jadi kayak ngedorong tek gitu supaya muter. Nah, ingat torsinya itu kan sebanding dengan panjang jari-jari kruk as dan seberapa besar tenaga yang dihasilkan dari ini kan. Nah, tenaga yang ini kan dihasilkan dari pembakaran dan ada juga inersia dari pistonnya atau berat pistonnya kan. Nah, sementara di sini itu nggak ada ya. Jadi nggak ada seperti itu kan. Jadi murni ya dia muter aja. Tidak ada inersia akibat si piston. Ya memang nggak ada pistonnya kan jadinya gitu. Seperti itu. Oke, itu kelemahannya, jadi torsi RPM bawahnya rendah. Nah, tapi untuk menyiasati itu, makanya di sini mesin 13B RX7 ini menggunakan twin turbo ya. Oke, di sini ada gambarnya. Jadi twin turbo yang digunakan di sini sifatnya sekuensial sama seperti twin turbonya Toyota Supra yang pernah kita bahas ya. Jadi di RPM rendah yaitu 2000 sampai 4500 di mana torsinya tadi kurang, maka nanti dia torsinya akan dipasok ya tenaganya oleh si turbo ini, turbo primer atau di sini TC1.
Jadi nanti di sini ada exhaust manifold. Nah, di sini. Kemudian nanti dia masuk ke turbo primer atau turbo 1 kan. Nah, perhatikan di sini ada semacam valve. Di sini valve-nya tertutup. Ya, jadi valve ini yang nanti ke turbo 2 atau turbo sekunder. Nah, ini turbo yang aktif nanti di RPM yang lebih tinggi ya. Oke, jadi antara 2000 RPM sampai 4500 dia nutup. Jadi semua ngalir ke sini. Oke. Kemudian nanti di atas 4500 maka nanti si turbo control valve-nya ini akan terbuka. Kemudian nanti udara atau gas buang yang dari mesin akan bisa dialirkan ke sini. Ya, tapi sebelumnya tadi di sini terjadi pre-spool ya. Jadi ini diputar dulu biar dia muter. Nah, baru ini dibuka. Oke, kemudian karena ini dibuka ini aktif. Nah, sehingga nanti dua turbonya ini akan menghasilkan boost, kemudian nanti udara tambahannya akan masuk ke mesin gitu. Nah, jadi nanti karena sistemnya sekuensial, maka nanti penyaluran tenaganya diharapkan akan lebih merata dan linier gitu. Sekaligus mengurangi turbo lag. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir kekurangannya, nah ini adalah kekurangan yang paling besar ya. Jadi lebih ke segi perawatan, yaitu tentang apex seal-nya yang tadi ya. Ini apex seal. Dan sealing secara umum ya. Oke. Jadi apex seal ini kan tadi tugasnya adalah untuk menjaga kompresi kan, supaya kompresi tidak bocor. Jadi sebenarnya apex seal fungsinya sama seperti ring piston. Nah, ring piston ya di mesin piston. Oke. Nah, kenapa apex seal ini dia rentan rusak gitu ya? Dibandingkan dengan ring piston kok kayaknya rapuh sekali kalau kita baca di artikel gitu ya. Nah, jadi kalau ring piston itu kan dia geraknya, atau piston itu kan geraknya kan satu lintasan aja kan, naik atau turun gitu. Jadi yang bergesekan pun dia cuman satu bidang satu permukaan aja kan. Nah, tapi kalau apex seal dia kayak nyapu kan, dia kayak menyapu rotor housingnya kan, jadi dia nyapu. Set. Nah, perhatikan di sini bentuk rotor housing itu kan dia nggak bulat, ya nggak lingkaran. Jadinya nanti akan ada di mana si apex seal-nya itu akan berubah-ubah ininya, kecepatannya terhadap si rotor housingnya, karena rotor housingnya kan beda-beda nanti lintasannya kan. Membuat nanti beban yang dia terima itu selalu berubah. Kalau mesin piston tadi beban yang dia terima relatif konstan, sama terus gitu. Oke, nah seperti itu. Lalu di mesin biasanya kan ring pistonnya ada beberapa kan. Kalau di mesin 4 tak ada 3, kalau di mesin 2 tak kan 2. Nah, jadi secara beban nanti ya si beban sealingnya tadi itu disebar ke masing-masing ring pistonnya. Nah, kalau di apex seal dia aja kan yang menjaga itu tiap ininya kan, tiap ujung dari si rotornya gitu. Oke, nah kemudian dari segi desain, kalau teman-teman lihat di sini kan tadi pembakaran terjadi di mana? Di salah satu sisi aja kan di sini kan. Nih. Jadi nanti ini akan panas banget di sini. Ini akan panas banget. Di sini dia akan lebih dingin kan? Ya, di sini lebih dingin, lebih panas. Apa yang terjadi? Nah, di sini karena dia terus panas karena pembakaran yang terjadi di sini, otomatis nanti akan terjadi gradien suhu, gradien termal. Ini lebih panas, ini lebih dingin. Ya, apa efeknya? Jadi karena satu lebih panas, satu lebih dingin, otomatis ada satu yang memuai, ada satu yang enggak kan? Nah, jadinya di situ perbedaan suhu itu membuat nanti proses sealingnya itu maksudnya sealing antara ini ya, antara rotor housing dengan center plate dan rotor housing dengan front plate misalkan. Di sini kan ada semacam sealingnya atau packingnya. Nah, jadinya dia harus presisi banget kan, karena satunya memuai, satunya enggak, satunya panas, satunya enggak gitu. Nah, itu jadi proses sealingnya ya, ditambah tadi apex seal-nya yang kerjanya bebannya lebih berat gitu, karena dia selain harus menjaga kompresi, dia menyapu rotor housing, lalu dia menyapu combustion di sini kan. Nah, kalau ring piston kan enggak kan, dia enggak menyapu
nggak kena ini kan, nggak kena combustion chamber kan, gitu. Oke. Nah, yang terakhir Ustadz Gara di sini ya, itu proses ini pelumasannya. Pelumasannya di sini, nah ini pelumasannya nanti olinya lewat sini masuk. Nah, jadi seperti mesin 2 tak, mesin rotor itu pelumasannya terjadi di dalam combustion chamber. Yang mana pelumasannya seperti itu kurang efektif dibanding pelumasan yang terjadi di mesin 4 tak. Kalau mesin 4 tak kan ada jalur olinya ya, dedicated gitu ya. Jadi pelumasannya lebih optimal. Lalu pelumasnya juga terbakar nih olinya. Ya jadi sama seperti mesin 2 tak ya, harus disering-sering dicek apakah pelumasnya nanti habis atau tidak, dan kualitasnya juga nanti akan sangat menentukan. Gitu. Oke, jadi itu untuk penjelasan mengenai mesin rotari, khususnya mesin 13B RIW. Ya sebenarnya mesin rotari yang lain kira-kira sama juga seperti ini ya cara kerjanya. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Like dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.